Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyal Islam bi ulumil ulama wa ahyal umma binahdatil ulama amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, peserta upacara di santri, adik-adik semuanya yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini ngaromat taufik hidayah inayah Allah, kita semuanya ikut berbahagia hadir di tempat ini guna bersama mengikuti upacara Hari Santri tepat tanggal 22 Oktober 2023. Mudah-mudahan ini menjadi bagian penyemangat kita nantinya dalam berikrar diri sebagai santri untuk selalu tunduk patuh kepada para masyayikh dengan prinsip yang kita miliki derek yai sampai mati. Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang luar biasa. Ini organisasi tinggalan para wali, tinggalan para masyayikh, tinggalan para ulama, bukan organisasi tinggalan orang-orang yang tidak punya dasar kekuatan agama sama sekali. Nahdlatul Ulama didirikan oleh para wali yang dengan karomahnya hingga sekarang kehadiran NU dimanapun di dunia ini, terlebih di Indonesia, amat sangat dibutuhkan. Ikhlas, paksa, rela ataupun tidak, kehadirannya sangat ditunggu dalam rangka menciptakan kenyamanan perdamaian bagi kehidupan bermasyarakat. Kita tidak akan pernah melihat adanya nampak tilas perjuangan Kanjeng Nabi, baik tempat lahir Kanjeng Nabi, makam Baqi, makam Uhud, bahkan makam Kanjeng Nabi pun akan digusur habis oleh kelompok Wahabi karena dianggap sebagai sumber kemusyrikan, dan hingga kini masih berdiri tegak kokoh aman, semuanya karena perjuangan dari seorang pemuda Nahdlatul Ulama, Al-Maghfurullah Romo Yani Wahab Hasbullah Waliullah, salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dalam peran yang lebih sempit di Indonesia sejak zaman sebelum merdeka, di tengah merintis akan merdeka, hingga pasca kemerdekaan, dan pasca kita mengalami meninggalkan Orde Lama, masuk dalam Orde Baru, hingga Orde Reformasi hingga sekarang ini, peran NU begitu amat sangat besar di Indonesia. Bahkan diakui oleh dunia, satu-satunya penopang pengawal NKRI sekarang tinggal kita Nahdlatul Ulama, sehingga orang luar sadar jika berkeinginan ingin memporak-pandakan Indonesia, satu-satunya yang harus hancur duluan adalah Nahdlatul Ulama. Namun mereka harus menyadari dan sadar sesadar-sadarnya, siapapun yang coba mengganggu, menggoda, punya niatan jelek untuk NU, justru mereka yang hancur berantakan. Kita lihat bagaimana PKI, kita lihat bagaimana Masumi,
kita lihat bagaimana BETI, kita lihat bagaimana semuanya yang coba kemudian punya niatan dan untuk merusak tatanan yang dibangun Nahdlatul Ulama, mereka akan hancur sendiri nantinya. Oleh karenanya bersyukur kita kepada Allah. Pertama, hidup di negeri Indonesia. Sudah di Indonesia Allah berikan kita hidayah menjadi seorang muslim. Lebih bersyukur lagi kita menjadi muslim yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih bersyukur lagi kita berada dalam haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Di tengah banyak masyarakat muslim, semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena cuma kita hadirin yang kokoh teguh mengawal NKRI, mengawal Pancasila, kita yang bisa mengamankan Bhinneka Tunggal Ika yang kita banggakan di negeri kita Indonesia. Dulu sejak awal para pendiri Nahdlatul Ulama dalam ikut merintis Indonesia ini sudah menentang ketika ada usulan Indonesia akan jadi Darul Islam, negara Islam, lebih sepakat menjadi Darussalam, negara damai. Karena siapapun boleh hidup di kita, namun kedamaian tetap kita nomor satukan. Konon sekarang bahwa kelompok besar Arab Saudi sana sudah banyak berburu ke Indonesia, ke Nahdlatul Ulama, karena kita satu negara yang ada 6 agama diakui oleh Indonesia, oleh negara, namun bisa hidup damai satu dengan yang lain. Kita dengan pengawalan NU dipayungi Pancasila, kita bisa berdakwah di daerah mayoritas Hindu di Bali sana. Kita bisa dakwah leluasa di daerah NTT, bahkan di Papua, di Medan, di Manado, yang sana merupakan mayoritas warga non-muslim. Semuanya terjadi karena Indonesia lebih mementingkan kebersamaan. Kita lihat banyak tempat ibadah kita yang berjejer dengan tempat ibadah orang lain, namun satu dengan yang lain saling menopang. Kita ini sebagai warga santri dari Nahdlatul Ulama, mari pegang teguh bahwa kita memang betul-betul dari santri sampai mati. Ingat doanya Hadratus Syekh Syekhon Oleh Bangkalan, bahwa siapapun yang ikut memikirkan, ikut jadi mengurusi Nahdlatul Ulama, oleh beliau akan didoakan husnul khotimah. Oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, siapapun yang ikut mengurus Nahdlatul Ulama ini akan diakui sebagai santri oleh beliau. Salah satu pendiri NU juga yang lebih banyak terlibat di dalam membuat logo Nahdlatul Ulama, Al-Mahfudullah Romo Yai Ridwan, beliau menyatakan, jika kamu jadi melarat hanya karena ngurusin Nahdlatul Ulama, tuntut saya besok di akhirat. Artinya para masyayikh mendoakan kita tidak cuma ketika dia masih hidup, sampai meninggal pun mereka tetap memikirkan kondisi kita, kondisi NU, kondisi para pejuang Nahdlatul Ulama. Ayo Indonesia yang sudah bersatu padu, sudah aman damai dengan perjuangan yang kita lakukan sepanjang ini, ayo tetap kita kawal dengan maksimal, kemudian kita wariskan kepada generasi muda, karena insya Allah satu-satunya organisasi yang paling punya lengkap sayap underdog adalah cuma Nahdlatul Ulama. Begitu NU berdiri, sayap perempuan dibentuk bernama Muslimat. Dari sayap pemuda dibentuk pemudanya dari kalangan Ansor. Pemudi dibentuk namanya Fatayat. Yang kemudian di kalangan pelajar dibentuk Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Pelajar putri dibentuk organisasi namanya EPPNU. Dan di kalangan mahasiswa dibentuk PMI. Dan masih banyak lagi, baik yang di bidang ekonomi, bidang budaya dan sebagainya. Sehingga sekali lagi bersyukur kita kepada Allah, berhaluan aswaja an-nahdiyah, insya Allah kita nantinya akan dikepung dengan doa para masyayikh.
Dan terakhir nanti para masyayikh, lebih-lebih para pendiri Nahdlatul Ulama ini ketika di padang mahsyar akan dimasukkan ke dalam surga, mereka tidak mau melangkah, berdiri kokoh di depan pintu surga sambil memanggil kita sebagai para santri, dan baru mereka masuk. Sehingga ketika seluruh kita para santri sudah masuk dalam surganya Allah dengan barokah tangis, pertolongan, doa dari para masyayikh yang sepanjang hidupnya selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga upacara pagi hari ini menjadi penyemangat bagi kita dan generasi muda yang akan datang untuk terus berikrar diri, tanamkan tekad yang kuat untuk selalu berjuang untuk Indonesia lewat Nahdlatul Ulama, dan tanamkan dalam hati kita tentang ikrar diri bahwa kita sebagai santri hidup mati akan terus derek jai, akan membimbing kita selamat dunia atau akhirat nantinya. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Untuk bersimpuh mempersembahkan puji syukur atas kehadiratmu dan salawat salam atas Nabi-Mu. Ya Allah, pada momen santri nasional ini kami kibarkan bendera merah putih, kami tancapkan bendera Nahdlatul Ulama. Semoga dua bendera kebanggaan kami ini yang berkibar di hadapan kami simbol persatuan, keberanian, semangat dalam menuntut ilmu sesuai dengan tema Hari Santri 2023, Jihad Santri, Jayakan Negeri. Ya Allah, ridhoilah perjalanan hidup kami dan jadikan para santri kami sebagai generasi santri yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Kuatkan kaki dan tangan kami agar mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat.